Ngapain? Kok HP-nya gini? Ini nyala ya? Hai guys, selamat siang ya? Ya, selamat siang. Gimana kabarnya? Balik lagi nih sama gue Isa. Gue tuh murid semester 2 BPK Penabur, Bandung, oke? Dan di kesempatan kali ini, gue pengen bikin vlog singkat sih, nggak terlalu panjang. Gue pengen ngebagiin keseharian gue, dan mungkin kali ini gue pengen ngajak kalian jalan-jalan, tapi bareng sama dede gue, oke? Karena bosan banget di rumah dari kemarin, nggak ada kerjaan. Mending kita ngelakuin sesuatu yang positif bareng dede, sambil bisa apa ya, kayak main-main dikit lah, oke? Tungguin aja. Halo, nih guys. Ini nih yang gue masuk dede gue tuh ini nih. Namanya tuh siapa? Aisyah. Nah, ayo. Kelas 7. Di SMK 1 anak pinter. Ayo, kita jalan-jalan dulu. Mau ikut? Mau dong. Oke guys, ayo guys. Iya, sabar. Kita pergi dulu. Buat yang tadi mikir kita jalan-jalannya apa namanya? Kayak di jalan kaki gitu, enggak guys. Kita cari aman, kita naik mobil gitu. Buat keselamatan kita juga, karena lagi zamannya virus gitu. Oke? Oke. Gimana guys? Kabar kalian sama liburan ini? Buat yang work from home, gimana? Udah pada bosen di rumah belum? Udah ngelakuin apa aja nih yang positif? Kangen sih sebenarnya sama sekolah, jujur. Walaupun apa ya, kadang-kadang malas di sekolah, cuman apa ya, namanya kebiasaan gitu ya, udah biasa di sekolah bareng teman-teman. Bener-bener kangen sih sama mereka juga, kangen sama candaannya, kangen sama guru-guru yang marah di kelas. Ya, pokoknya kangen deh semuanya. Gitu. Kok mau nanya dong? Mau nanya. Aduh. Ini Boleh. COVID-19 itu apa sih kok? Aduh, COVID-19. Yang koko tahu sekarang nih ya, bentar. Biar nggak sesat. Ini tuh banyak info dari teman-teman, terus dari internet juga. Jadi gue catetin dulu nih. Buat kalian juga nih pengetahuan. Sebentar. Nah, nih. Jadi buat yang belum tahu atau masih abu-abu, COVID-19 itu apa? Jadi COVID-19 itu adalah kepanjangan dari coronavirus disease. Dan itu lagi menjamur banget dalam hal yang negatif, konteks negatif ya, karena itu merupakan virus yang benar-benar berbahaya sih, salah satu yang berbahaya kalau misalkan nggak cepat dicegah. Ini tuh merupakan virus yang menyerang bagian pernafasan gitu, khususnya paru-paru gitu. Oke, ingetin khususnya paru-paru. Virus ini juga biasanya menyebabkan infeksi pernafasan berat. Ini awalnya seperti infeksi paru-paru, terus Middle East Respiratory Syndrome atau MERS biasanya kita sebut, dan SARS. Oke. Mungkin kedua virus itu, kedua masalah yang disebutin tuh udah sering ya. Cuman yang COVID ini tuh yang baru tuh, karena baru ditemukannya tuh kalau nggak salah di 2019 akhir. Dan pertamanya tuh di China ya, di Cungku ya, kalau nggak salah, di Wuhan bener, di situ. Gitu. Ada lagi nggak? Ada. Banyak ya? Banyak. Udah, sok atau apa? Ayo, gimana? Kalau pencegahannya tuh gimana sih? Pencegahannya gampang sih. Kalau pencegahannya yang pertama tuh apa tadi pencegahannya? Iya. Aduh, harus sering-sering cuci tangan. Oke, sering-sering cuci tangan. Jangan lupa yang biasanya nggak pernah cuci tangan pakai sabun, kali ini harus, dan minimal 20 detik, karena kalau misalnya kalian cuci tangan cuma sekali-sekali atau misalnya bentar-bentar, itu masih ada kemungkinan virusnya tuh masih bisa nempel dan masih bisa menularkan ke orang-orang di sekitar gitu. Itu bahaya. Makanya harus sering-sering cuci tangan pakai sabun dan dengan jangka waktu yang cukup juga gitu. Terus kita tuh kalau misalkan lagi di luar nggak ada tempat cuci tangan, yang gampang aja, sanitizer. Tahu hand sanitizer kan? Tahu dong. Nah, hand sanitizer, gue bakal nunjukin ke kalian caranya membuat hand sanitizer. Gampang banget kok, cuma pakai 2 bahan. Nanti ya, tungguin dulu tapi. Terus langkah selanjutnya adalah bagian yang sering tersentuh, misalkan kayak gagang pintu rumah, gagang pintu mobil, ataupun kayak meja, kursi segala rupanya itu yang ada di rumah, atau HP pun bisa gitu ya. Kalian bersihkan dengan disinfektan.
Disinfektan itu sejenis cairan yang bisa membunuh kuman gitu. Jadi mensterilkan gitu. Terus lanjut melakukan physical distancing. Itu maksudnya apa? Bukan untuk jadi memberikan jarak satu sama lain, tapi lebih 1 meter atau antara 2 sampai 4 kaki lah jaraknya. Jadi jarak amannya itu sebenarnya 2 meter dan kalau misalnya dihitung pakai kaki 6 langkah kaki. Jadi gitu yang paling harus benar-benar dilakuin itu tuh, karena kita harus ngikutin itu karena salah satunya ada yang udah ngelakuin research juga, yaitu Kristen Hawkins, profesor dan ketua Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bryant University. Dan ada 2 orang, yang satu lagi tuh seorang ahli ilmunologi tuh, ahli loh, dan virologi, mikrobiologi, kesehatan manusia dan penyakit. Wah, udah jago banget dong di dalam bidangnya, ya nggak? Gitu ya, gitu harus ngikutin. Ada lagi nggak? Oh, bentar. Sebelum itu, mumpung ngomong tentang ini, ciri-ciri awalnya dulu gimana? Demam, batuk, pilek, apa lagi ya kok? Gitu sih. Ada lagi ya? Kalau target virusnya tuh biasa gimana sih? Target virusnya biasanya ya, kalau yang dilakukan pengamatan dan penelitian itu tuh semua kalangan sih sebenarnya semua kalangan gua. Nah, termasuk kalian yang nonton itu, kalian bisa kena juga, termasuk kita berdua juga bisa kena. Namun biasanya tuh virus ini tuh lebih menyerang dan cepat menumbangkan seseorang bila mana seseorang tidak memiliki kondisi badan atau kondisi tubuh yang fit, sehingga sistem imun tubuhnya itu berkurang gitu. Dan ini juga biasanya seringnya dialami oleh umur lansia gitu. Makanya banyak di berita, dan yang pertama kali kena corona di Indonesia tuh merupakan umur yang udah lumayan gitu. Gitu sih. Berarti kita juga harus sering-sering minum vitamin dong. Benar. Hampir lupa tuh. Untung diingetin. Apa lagi? Ada apa lagi? Kayaknya udah deh. Udah. Kayaknya sih gitu. Lupa nih. Jangkanya nih belum, buat biar kalian pada tahu ya, buat kisaran jangka hidup corona itu gimana. Jadi hidupnya tuh kalau misalnya di benda tidak berpori dan keras itu tuh bisa berhari-hari. Namun jika di benda berpori-pori itu biasanya 24 jam. Contohnya apa? Kain, kardus, dan sebagainya. Dan riset lain tuh dari The New England Journal of Medicine itu tuh mengatakan dapat bertahan di permukaan udara. Wah, berarti kita ngirup udara kayak gini juga bisa dong. Wah, bisa banget. Karena kenapa? Karena ini tuh berperan sebagai gas aerosol. Gas aerosol itu maksudnya apa? Partikel padat yang ada di udara. Partikel padat yang ada di udara tuh gimana maksudnya? Berarti ringan banget dong. Massa dia tuh bisa sangat kecil dan bisa kebawa oleh angin-angin di udara gini gitu. Kayak terbang ya? Kayak terbang, kayak debu lah istilahnya. Terus lama-lama tuh mereka bisa hinggap di suatu tempat gitu. Terus sebagai aerosol juga ini tuh disebut sebagai abu atau partikulat maupun tetesan cair. Terus virus ini juga dapat bertahan kurang lebih sampai 3 jam. 3 jam loh di udara. Bayangin kita nggak nafas 3 jam. Wah, nggak bisa. Nggak nafas 2 menit aja udah. Ya udahlah. Pokoknya mah kalian harus hati-hati. Dan oh ya, tadi lupa cara pencegahan satu lagi nih. Ini paling penting nih. Diusahain kalian ngurung diri dulu deh sementara di rumah. Karena ya waktu tadi keselamatan kalian sendiri. Walaupun bosen, gue tahu kalian bosen. Tapi ya istilahnya
untuk kebaikan kalian juga, masa sih kalian nggak mau ngelakuin gitu. Oke? Gitu. Terus yang selanjutnya apa ya, masih ada nggak? Udah sih kayaknya. Udah ya? Udah. Menular melaluinya belum ya? Belum kayaknya. Nah, virus ini juga bisa menular melalui droplet. Droplet itu apa? Jadi kayak tetesan-tetesan gitu, kayak lendir. Dan ini tuh bisa melalui saat kita bersin atau misalnya kita batuk. Nah, terus bisa juga berbicara dengan orang negatif COVID-19 kayak gini. Sebenarnya bukan negatif sih, jadi orang positif namun carrier juga itu bisa membawa. Itu bahaya banget. Makanya jangan banyak interaksi kayak gini sebenarnya gitu. Oke? Masker, kan sekarang lagi banyak banget tuh yang nyari masker. Benar. Masker juga salah satu alat yang penting, tapi karena apa ya, mungkin banyak orang yang menginginkan duit, harga masker tuh sangat melambung tinggi, jadinya aduh. Inilah buat yang nonton, nanti kalau misalnya ada yang penimbun masker, tolong, kasihan orang-orang yang mau beli masker. Mahal harganya sekarang. Kemarin tuh teman saya jual satu boxnya isi 50 atau ya 50 kalau nggak salah, di harga udah 300.000 sekian. Mahal banget kan. Biasanya tuh paling satu box 25, 50 itu udah dapet tuh. Ya tapi tolonglah ya, bagi yang nonton ini yang penimbun masker, mohon sangat, dengan amat sangat tolong terbukalah untuk kami, untuk masyarakat, karena ini untuk kebaikan bersama. Kalau misalkan harganya tinggi, kita nggak bisa beli, kasihan di kalian juga, kalian bisa terkena dan tertular gitu. Oke, tolong ya, makasih gitu. Oh ya, jangan lupa kalau misalkan ada pesan juga nih dari pemerintah, dari kepala sekolah, dari guru-guru, bagi siswa-siswi juga. Yang salah satu yang penting lagi, kalau misalnya di rumah, hal positifnya adalah banyaklah beribadah. Contohnya gimana? Berdoa. Terus kalau misalnya enggak, kalian bisa worship God gitu ya, yang bisa main gitar, puji Tuhan, nggak salah kan? Gitu sih. Oke, ada lagi nggak? Udah ya semuanya? Udah sih. Ya udahlah. Ntar kita mau jalan lagi ya, takut dicariin lama ting. Bye. Bye. Welcome guys. Halo, udah balik lagi nih ke rumah. Karena tadi gua ngejanjiin gua pengen bikin apa namanya, hand sanitizer sendiri nih. Gua mau ngacak lagi. Oke, cepet aja. Oke, jadi bahan yang pertama ada aloe vera sama ada alkohol 70%. Alkoholnya 70% yang mana? Di samping. Oh ini nih, 70%. Oke. Jadi gimana ini? Jadi perbandingannya tuh 1:2. Yang dua yang mana? Yang dua yang alkohol, yang satu yang aloe vera. Berarti ini 2 sendok gitu. Iya. Lah, Dibuka dulu dong. Jatuh. Ini 2 kan? Iya. 1 2. Ini 1. Gini? Iya. 1 guys. Nanti kalau kurang cair tinggal tambahin alkohol aja. Terus tinggal diaduk gini. Udah. Gampang banget kan? Nah, hasil akhirnya kayak gini sih. Tuh, bening-bening. Kelihatan kan guys? Nah, ini kalau misalkan udah bikin sih sebelumnya. Nah, hasil akhir jadinya tuh gini. Enak kan? Jadi dengan harga ini berapa kemarin? 5.000 aja. Terus ini yang paling mahal berapa? Ya 50 juga lah bisa dapat, dan bisa bikin berkali-kali gitu. Murah kan? Gitu guys. Nih ya. Tuh. Jangan lupa juga kalau misalnya cuci tangan, selasa kuku juga harus dibersihin kayak gini. Salah satu caranya digosok gini supaya kuman-kuman atau virus yang masuk ke kuku gini tuh bisa hilang juga gitu guys. Oke, gitu aja paling ya di vlog kali ini. Udah sore juga dan capek juga, mungkin mau pada istirahat dan silahkan melanjutkan hari kalian. Bye guys, God bless you dan stay safe. Kamu udah dong. Bye.